Demokrasi tentu butuh partai politik. Karena kita bayangin gini, setiap orang itu punya preferensi. Bagaimana cara kita mengagregasi preferensi yang berbeda-beda itu dalam konteks pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, dan arah negara. Karena itu, salah satu fungsi partai politik itu untuk bisa menyaring semua kepentingan itu. Nah, memang negara-negara demokrasi yang baik, mereka punya budaya berpolitik yang baik juga dalam konteks berpartai. Partainya ada berapa, atau sebanyak apa, itu tergantung pilihan dari tiap negara tersebut. Tetapi sebenarnya tentunya berpolitik itu butuh partai. Mungkin nggak sih berpolitik tanpa partai? Ya, ada 1-2 contoh sebenarnya yang mungkin membuat kita seperti kayak, wah mungkin-mungkin aja tuh. Contoh, calon independen. Negara-negara demokrasi maju kayak Amerika juga ada tuh calon independen, ya kan? Tapi apakah calon-calon independen itu bisa bersaing sebegitunya gitu? Itu pertanyaan lain. Tapi tetap dibuka ruang itu. Yang kedua misalnya referendum. Ada negara seperti Swiss misalnya. Mereka dalam menentukan sebuah kebijakan yang substansial seringkali melakukan referendum. Gitu. Dalam artian semua orang, masyarakatnya itu diminta untuk memilih. Setuju nggak dengan kebijakan tertentu? Langsung direct vote tanpa perlu melewat partai politik. Tapi tentu saja itu terlalu melelahkan. Gitu. Dan kita tidak bisa aplikasikan itu untuk konteks yang general di semua negara. Itu mungkin unik di Swiss. Yang umumnya adalah demokrasi bersifat perwakilan. Kita mewakilkan, misalnya anggota DPR mewakilkan narasi ataupun kepentingan masyarakat umum. Nah, tentu saja kalau kita punya tren di mana masyarakat tidak percaya pada partai politik, itu menjadi semacam sinyal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena berarti itu menunjukkan sebenarnya ada semacam gap antara ekspektasinya masyarakat dengan apa yang dilihat oleh partai politik. Nah, semakin detach itu, istilahnya semakin luas jurang antara pemilih dan partai politik, pada akhirnya akan membuat politiknya menjadi acak-acakan. Kenapa acak-acakan? Berarti apa yang dilakukan oleh partai politik tidak serta-merta diamini oleh masyarakatnya. Dengan demikian demokrasi menjadi tidak relevan. Itu adalah ancaman dari demokrasi itu sendiri. Ketika demikian yang terjadi, maka yang ada hanyalah semacam formalitas semata dalam demokrasi. Masyarakat akhirnya mencari pintu-pintu lain untuk bisa mengekspresikan atau menuntut hak-haknya. Tentu sebenarnya dulu mungkin kebijakan itu dievaluasi atau dikritik dengan demonstrasi gitu kan, dengan hal-hal yang di luar atau ekstra parlemen misalnya, dengan kekerasan misalnya. Tentu kita tidak mau, dan demokrasi itu memungkinkan kita menyelesaikan masalah tanpa harus masuk dalam zona-zona kekerasan. Nah, karena itu sebenarnya yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana dan mungkin mengapa dulu nih terjadi gap antara partai politik dan masyarakatnya. Apakah solusinya adalah mengganti sistem? Mungkin saja. Apakah kita perlu mengevaluasi keekstriman partai politik kita? Mungkin saja. Atau juga sistem pemilu kita. Karena tadi satu hal yang sudah kita bicarakan kan, demokrasi itu esensinya akuntabilitas. Pemegang kekuasaan harus bisa akuntabel, bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, mungkin yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana sistem pemilu kita untuk mendorong adanya alat evaluasi yang terukur oleh masyarakat. Saat ini mungkin saja itu yang belum dilakukan oleh kita. Tetapi tidak serta-merta ketika kita melihat adanya gap tersebut membuat kita menjadi antipati pada partai politik. Karena partai politik tetap menjadi instrumen untuk mengambil kekuasaan. Dan itulah yang sistem yang sudah kita sepakati bersama. Dan kita harus hidup dalam dinamika tersebut
Dan menurut saya sih Indonesia masih punya peluang untuk bisa punya kehidupan berpartai yang lebih baik. Selama partainya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk bisa punya akses terlibat di partai politik. Dan sebenarnya sudah terjadi, meskipun tentu belum maksimal. Apabila kita mendengar misalnya party ID rendah di Indonesia, lalu juga orang-orang Indonesia dianggap dengan demikian tidak suka berpolitik, saya rasa sih enggak. Saya rasa party ID bukan menjadi indikator bahwa masyarakat tidak mau berpolitik. Itu menjadi indikator kekecewaan terhadap partai politik atau jarak yang semakin lebar saja antara partai politik dengan pemilihnya. Punya partai baru itu tidak selamanya jadi solusi. Kalau kita lihat aturan kita di Indonesia, kesannya membuat partai politik kan begitu sulit, dan memang sulit. Tapi saya coba putar lagi pertanyaannya, apakah kita perlu partai politik baru atau tidak sebenarnya? Atau justru kita perlunya adalah membangun kultur yang baru atau mereformasi partai-partai politik yang sudah ada. Karena berpolitik atau berpartai itu tidak mudah. Justru kekuatan Indonesia salah satunya adalah kita punya akar partai politik yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan itu tidak dimiliki di banyak negara berkembang. Jadi sebenarnya partai yang mengakar itu adalah potensi. Pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan di dalam partai-partai tersebut, dan apakah tadi kita bisa memotong jarak antara partai politik dan juga masyarakat. Kalau kita belajar di Amerika, partainya kan kesannya hanya dua. Padahal ada partai-partai lain di Amerika. Nah, apa yang membuat mereka hanya menjadi dua partai, itu adalah sistem politiknya. Mereka sistemnya simple majority, sehingga hanya satu partai yang pasti memenangkan pemilu di tiap state gitu untuk bisa merepresentasikan daerahnya. Tetapi di dalam partai politiknya juga mereka berorganisasi, sayap-sayap partai dan sebagainya. Kalau kita mengikuti populisme di Amerika dan bagaimana partai konservatif di Amerika itu menjadi semakin konservatif, kita kan bertanya-tanya, kenapa itu menjadi mungkin? Dulu orang berpikir, kenapa Partai Republikan ternyata bisa jatuh ke lubang populisme yang begitu dalam? Kalau kita tarik sejarahnya, itu bagaimana mereka bernetworking, berjejaring satu sama lain, orang-orang yang punya ide tentang bagaimana Amerika yang ideal, mereka berorganisasi. Makanya waktu itu kita mengenal ada yang disebut dengan The Federalists. Itu adalah orang-orang kelas menengah dan juga para elit konglomerat plus para lulusan-lulusan fakultas hukum terbaik di Amerika yang punya ideologi tertentu. Mereka berkoordinasi dan akhirnya berjejaring dan mengkader orang-orang yang mereka akan dukung dan support untuk menjadi calon presiden kah, senat kah, kongres kah, bahkan menjadi calon untuk menjadi bagian dari Supreme Court di Amerika. Pada saat yang sama, kita lihat ada pergerakan Tea Party di Amerika. Tea Party tentu saja kecil kesannya, tetapi mereka memainkan narasi yang sangat resonate dengan sedikit waktu itu, sedikit populasi di Amerika. Dan lambat laun, mereka menjadi faktor yang tidak terpisahkan dengan tadi epistemic community, the Federalists, Tea Party, dan akhirnya para individu-individu lainnya yang punya ideologi tertentu di Amerika. Sampai akhirnya kita melihat fenomena seperti Donald Trump. Pertanyaannya untuk Indonesia, apakah yang bisa kita pelajari dari hal tersebut? Pelajarannya adalah, bahkan dalam partai yang besar sekalipun, sebenarnya tidak simplistik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam maupun di luar partai tersebut. Untuk baik ataupun untuk hal yang buruk. Sehingga bagi saya, kita perlu melihat partai politik tidak sebagai monolitik. Ada persaingan di sana. Nah, apakah atau bagaimana cara kita mendorong persaingan di dalam partai politik? Tentunya itu hal yang lain. Dan rasa-rasanya sebenarnya kita harus melihat ini sebagai opportunity, sebagai ruang bagaimana kita bisa mereform partai politik kita sendiri. Plus, jangan lupa, Indonesia itu potensinya adalah masyarakat kita yang nggak pernah lelah loh. Itu menjadi hal yang terus diapresiasi oleh para pengamat luar tentang demokrasi Indonesia. Kekuatan demokrasi Indonesia itu di mana sih? Jawabannya ada di masyarakatnya.
yang tidak pernah lelah melakukan mobilisasi. Kita tahu bagaimana keaktifan masyarakat sipil misalnya untuk merubah atau misalnya mengkontes aturan melewati Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa kali kita ada menang. Beberapa kali juga ada kalah. Demokrasi nggak mungkin kita menang terus. Nah, selama kita masih terus berusaha memasukkan ide-ide baru dan mau berjejaring gitu dengan partai politik, begitupun dengan sebaliknya, rasa-rasanya sih tetap masih ada potensi untuk kita bisa mereform dari dalam.